Halo Mitra Idola, kita berjumpa, kita punya agenda khusus, kita akan berbincang bersama PT Transkon Jaya Tbk. Kalau Anda salah satu pengguna atau biasa menggunakan kendaraan dan Anda suka rental gitu ya, mungkin nama Transkon Rent itu ada di benak Anda. Terus kalau cari-cari penyedia internet, Transkon Jaya ini juga menyediakan. Tapi lebih banyak kita akan ngobrol ya tentang Transkon Jaya bersama dengan Corporate Secretary Pak Rex Alexander Sauta. Pak Alex, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak Alex? Baik. Iya, Pak Alex, yang pertama kita mungkin kata orang kan tak kenal tak sayang ya Pak ya. Kita kenalan biar sayang nih sama Transkon Jaya. Jadi apa dan siapa Transkon Jaya itu Pak? Apa hubungan dengan Transformer Pak? Nggak ada ya Pak ya? Agak jauh Pak Doni, tapi Transformer maupun Transkon Jaya dasarnya sama-sama mobil. Jadi itu kesamaan saya dengan Transformer. Sekadar latar belakang Pak Doni, perusahaan kami merupakan perusahaan yang berbasis di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Kami lahir tumbuh besar di Balikpapan dan kemudian dalam perjalanan waktu kami mengembangkan sayap operasional kami ke seluruh Indonesia. PT Transkon Jaya seperti yang tadi Pak Doni sampaikan memiliki dua lini bisnis. Yang pertama persewaan kendaraan, yang kedua internet service provider. Tapi persewaan kendaraan kami agak unik Pak Doni. Kami menspesifikasikan sampai dengan saat ini sekitaran tambang. Jadi kalau bergerak di bidang pertambangan, baik emas, batu bara, itu pasti akan mengenal merek kami. Kami memang agak jarang berada di perkotaan, terutama di kota-kota besar, tapi kalau di daerah pedalaman yang ada pertambangannya, nama kami akan terkenal, terkenal Pak Doni. Iya. Nah, kemudian untuk internet service provider kami memang masih jago kandang Pak Doni. Kami berada di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Jadi kami ada di Kalimantan. Kami memang bukan pelaku di daerah Jawa atau Bali atau Sumatera, karena kami berusaha berkembang dari kampung halaman kami dulu, baru kami melebarkan sayap. Kalau untuk Transkon Rent-nya sendiri, sudah ada di beberapa pulau, tapi memang khusus di daerah tambang. Pulau yang ada operasional kami di Sumatera, kemudian di Jawa, tapi hanya di Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu daerah-daerah yang ada pertambangannya dan itu daerah di mana kami berasal. Kami spesialis daerah terpencil, Pak Doni. Daerah terpelosok. Begitu Pak Doni. Oke, jadi ada dua lini bisnis utama ya. Yang pertama adalah penyedia jasa sewa kendaraan sama internet service provider. Kalau yang ISP-nya baru di Kalimantan aja, tapi kalau yang Transkon Rent ya, penyedia jasa sewa kendaraan udah di hampir di seluruh Indonesia, cuman memang daerah-daerah tambang ya Pak, khusus di sana. Ke depan akan ke rental mobil biasa gitu Pak, bukan yang ke tambang-tambang gitu? Kedepannya kami berencana seperti itu Pak Doni. Jadi kami berencana untuk menambahkan kendaraan kami di industri infrastruktur, perkebunan, karena yang menjadi spesial dari kami adalah kami kebanyakan kendaraan double cabin Pak Doni. Double cabin itu kalau di daerah Jawa memang belum terlalu populer, tapi kalau di daerah pulau-pulau yang ada pertambangannya itu cukup populer. Kalau di daerah perkotaan mungkin yang dikenal tipe kendaraan
kami yang seperti Fortuner, kemudian Pajero kalau di Jakarta atau Surabaya atau Semarang, tipe-tipe seperti itu yang lebih terkenal. Nah, untuk yang internet service provider, merek kami adalah Paknet. Paknet. Ini Paknet, PAC Net. Oke. Pak Doni, karena tuh Paknet itu singkatannya Pasifik, jadi memang target kami ke wilayah Pasifik. Dan Indonesia kan berada di Pasifik, jadi kami mempunyai visi bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh Pasifik. Nah, memang itu visi yang agak jauh, tapi sementara ini barusan bulan ini kami melebarkan sayap untuk meliputi wilayah Sulawesi untuk internet service provider. Jadi kami efektif bulan ini, Pak Doni, bukan lagi jago kandang, walaupun masih baru satu pulau, tapi kami sudah mengembangkan operasional kami ke wilayah Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah, Pak Doni. Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tengah. Ya. Wah, Pak Alex, ini memang agak-agak menakjubkan ya, di saat pandemi bisnis katanya lagi susah, tapi Transcon Jaya ini malah berkembang. Karena memang kalau saya lihat bisnisnya itu adalah bisnis yang justru boleh dibilang klaster yang tidak terdampak ya. Internet itu malah sekarang lagi booming kan, begitu pula konstruksi, Pak. Betul. Itu yang menjadi senjata utama, dan kemudian itu yang kami sampaikan kepada publik, bahwa di tengah pandemi, di tengah COVID, di tengah resesi, bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia, kondisi ini terjadi, kami tetap tumbuh berkembang, walaupun memang kami di luar Balikpapan, di luar Pulau Kalimantan mungkin belum terdengar namanya, tapi kami cukup bangga sebagai putra daerah. Kami bisa menunjukkan eksistensi kami, keberadaan kami, Pak Doni. Yeah. Kami bangga bahwa di tengah pandemi ini kami masih melakukan perekrutan, kami tidak merumahkan karyawan, kami tidak memotong gaji karyawan, THR kami bayar tepat waktu, dan kami memberikan sumbangsih bagi pemerintah daerah dengan kapasitas kami tentu saja. Kapasitas kami, skala kami, tapi paling tidak kami memberikan sumbangsih kami kepada pemerintah sebagai putra daerah. Dan ketika kami go public di tanggal 27 Agustus kemarin, itu memungkinkan kami untuk lebih berkembang, dan kami sudah menunjukkan kepada publik, bukan saja stakeholder atau investor, kepada masyarakat, bahwa kami menambah bisnis kami. Bisnis kami tidak berhenti karena kondisi seperti sekarang, dan bisnis kami justru bertambah di tengah kondisi sekarang. Itu merupakan kebanggaan bagi kami, bagi karyawan kami, ketika kondisi seperti ini kami masih berkembang, kami masih memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Yeah. Karena buat kami itu yang terpenting, sumbangsih kepada masyarakat, Pak Doni. Iya, betul. Sudah semestinya ya, karena di saat banyak usaha yang terdampak, Transcon Jaya bisa tetap bertahan bahkan berkembang. Ini sudah selayaknya ya, Pak ya, memberikan kontribusi. Tapi memang salah satu momentum adalah ketika masuk ke menawarkan Initial Public Offering ya, IPO 27 Agustus kemarin. Ini juga boleh dibilang satu momentum juga ya Pak ya, di pandemi justru malah masuk ke bursa, dan tanggapan publik bagus sepertinya Pak. Betul. Saya mengamati beberapa forum, tanggapan publik memang bervariasi Pak Doni, tapi konsensus yang kesepakatan yang saya dapatkan bahwa Transcon merupakan perusahaan yang baik, dikelola oleh orang yang baik, dan kami beberapa kali ditanya kenapa pada kondisi pandemi ini malah masuk ke bursa. Kalau dilihat berita-berita ekonomi, indeks harga saham gabungan, IHSG agak turun, kenapa Transcon mau menjadi perusahaan publik, menjadi perusahaan terbuka di tengah kondisi sekarang.
jawaban saya adalah ini untuk membuktikan bahwa kami tangguh, Pak Doni, bahwa kami bisa melewati krisis, dan ini adalah krisis. Apapun yang dikatakan orang, mau krisis kesehatan atau krisis ekonomi, krisis membuktikan apakah perusahaan, apakah orang itu kuat, baik dari segi mental atau bagi perusahaan dari segi fundamental ekonominya, fundamental keuangannya, dan krisis ini akan membuktikan apakah kami akan bertahan atau kami akan berkembang. Dan kalau melihat tren 2 bulan, karena kami baru masuk IPO baru 1 bulan, kami bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami berkembang, bukan stagnan, bukan duduk diam di tempat, tapi kami berkembang. Karyawan kami bertambah, bisnis kami bertambah, armada kami bertambah, jangkauan bisnis kami semakin bertambah. Itu merupakan ciri-ciri buat saya, adalah ciri-ciri bagi perusahaan yang terus tumbuh, terus berkembang, dan perusahaan yang sudah teruji di tengah kondisi krisis. Karena buat kami, Pak Doni, bukan kali ini saja kami melewati kondisi krisis. Kami tahun 2015 sempat melewati kondisi krisis komoditas, dan kami bertahan. Nah, saat ini kami menunjukkan di tengah krisis ekonomi, bukan saja bagi pelaku pertambangan, tapi bagi seluruh dunia, kami bisa survive. Dan ketika itu sudah ada hasilnya dan teruji, itu menunjukkan bahwa kami naik kelas. Begitu, Pak Doni. Oke, baik. Mitra Idola, ini informasi tambahan untuk Anda. Jadi PT Transkon Jaya Tbk itu menggunakan kode saham TRJA ya Pak ya di Bursa Efek Indonesia. Ini boleh dibilang rekor karena tercatat pertama asal Kalimantan Timur yang melantai di bursa. Ini sebagai perusahaan yang ke-700. Kemarin sudah melepas sebanyak 375 juta saham baru ke publik, nilai nominal Rp100 per saham, dan telah menetapkan harga penawaran Rp250 per saham. Wow, lumayan banyak yang terserap dana dari dana segar yang diambil kemarin Pak. Berapa itu? Dana segar yang kami dapat 93,75 miliar Pak Doni, dan beberapa sudah kami gunakan untuk perluasan wilayah. Kami menemukan beberapa customer baru, kami juga sudah melakukan beberapa pengadaan unit baru, bahkan fotonya sebentar lagi akan masuk ke dalam sosial media kami, menunjukkan bahwa kami tidak sembarangan menggunakan dana publik ini. Kami benar-benar menggunakannya untuk ekspansi kami. Jadi publik bisa tahu bahwa kami memang bertekad untuk berkembang, dana mereka tidak disalahgunakan, tidak untuk melunasi utang kami, tapi benar-benar untuk berkembang operasional, mengembangkan armada, mengembangkan aset. Begitu Pak Doni. Oke, baik. Begitu Mitra Idola, kita udah mengenal ya apa dan siapa Transkon Jaya. Tadi Pak Alex mengatakan, saya nanya apakah ada hubungan sama Transformer? Ada. Paling nggak dari sisi mobil ya, sama-sama kesamanya di bidang mobil. Dan kita udah dengar ya bagaimana perkembangannya sejauh ini gitu, termasuk dapat berkah di pandemi ini di saat yang lain kebanyakan usaha itu terdampak, tapi Transkon Jaya ini malah justru berkembang karena memang sekali lagi diuntungkan ya dengan bisnisnya itu di klaster-klaster yang memang tidak terdampak. Internet kita tahu itu malah justru booming, hits lah ya. Kemudian juga konstruksi itu bertahan dan bahkan berkembang, dan Transkon Jaya memberikan layanan di bidang konstruksi khususnya di tambang itu dengan menyediakan layanan sewa mobil. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Kita mau tahu awal-awalnya ya, sejarahnya, awalnya bagaimana, kemudian sampai di titik ini. Kemudian kita mau tahu juga situasi saat pandemi. Tadi kita udah dapat info bahwa alhamdulillah nggak terdampak, bahkan makin berkembang begitu. Kita mau tahu cerita lebih banyaknya dan ke depannya bagaimana nih setelah pandemi. Apa peluang dan juga tantangan,
apalagi selain pandemi kita juga pingin tahu bagaimana catatan tentang, kita tahu bahwa Kaltim itu kan kita akan punya ibu kota baru di Kalimantan Timur. Bagaimana sejauh ini ditangkap ya oleh Transkon Jaya untuk mengembangkan bisnisnya. Kita akan break sebentar, nanti kita lanjut lagi. Pak Alex, kita break sebentar. Baik, Pak Doni. Baik, Mitra Idola, kita lanjut lagi. Kita masih berbincang bersama dengan PT Transkon Jaya Tbk bersama dengan Corporate Secretary Rex Alexander Syauta. Saya Doni Ashar bersama Anda. Tadi kita udah dapat informasi ya, apa dan siapa Transkon Jaya, yang sekarang juga makin banyak yang mengenal karena sudah melantai di bursa. Jadi Anda kalau mau join bisa juga bergabung ya, karena sudah menawarkan ya saham kepada publik. Nah, Pak Alex, kita mau tahu sejarahnya gitu. Jadi mulai tahun berapa sebetulnya Transkon Jaya ini ada gitu Pak, dan milestone-nya seperti apa Pak? Ya, kalau kilas balik Pak Doni, kami berdiri pada tahun 2002. Kemudian awalnya kami berbisnis spare part, suku cadang. Kemudian kami mengidentifikasi pemegang saham, kami melihat bahwa ada kesempatan untuk masuk ke dalam industri pertambangan melalui penyewaan kendaraan. Karena pada saat itu di dalam industri pertambangan pola pikirnya masih menggunakan pola pikir kami harus beli mobil, kami harus punya aset, kami harus punya tenaga kerja yang mengerti kendaraan, kami harus merawat kendaraan, sehingga kami harus memiliki orang-orang yang berkapasitas profesional mampu mengelola kendaraan. Kemudian kesempatan ini ditangkap, kami mengubah pola pikir itu dengan mengatakan tidak perlu beli aset, tidak perlu beli mobil, kami akan memberikan mobil, kami akan menyewakan, kami akan menyediakan orang-orang yang mampu, kami akan menyediakan suku cadang, dan kami akan mengelola armada Bapak Ibu sekalian yang bergerak di industri pertambangan. Dan pola pikir itu pelan-pelan diterima, Pak Doni. Kemudian tahun 2006, kami benar-benar komitmen secara penuh di industri pertambangan, khususnya persewaan kendaraan. Kemudian setelah kami masuk ke tambang, kami membutuhkan laporan-laporan dari lokasi-lokasi yang terpencil, terpelosok, ada di tengah-tengah hutan. Nah, kami membutuhkan informasi. Manajemen kami berada di Balikpapan. Kami membutuhkan laporan yang memungkinkan kami memantau. Pada saat itu internet belum terlalu penting. Pada saat itu internet baru mulai muncul, khususnya di daerah-daerah terpelosok itu masih memanfaatkan fax. Nah, kami mengidentifikasi internet sebagai suatu kebutuhan. Kemudian kami mulai mengembangkan divisi IT sendiri, dan pada tahun 2011 kami melihat kebutuhan ini sesuatu yang bisa dikomersialkan. Jadi kami menawarkan itu setelah kami memiliki izin, kami menawarkan itu kepada customer-customer kami. Dan customer kami sampai dengan hari ini menerimanya dengan baik, Pak Doni. Jadi mereka melihat kemampuan kami untuk menjangkau daerah terpencil, itu yang menjadi pertimbangan mereka ketika mereka memilih merek Paknet, memilih Transkon sebagai penyedia jasa internet mereka. Karena biasanya pesaing-pesaing kami hanya berhenti sampai di kota, hanya berhenti di seputaran ibu kota provinsi atau kota-kota yang memiliki penduduk banyak. Tapi ketika sampai ke hutan, daerah terpencil, melewati sungai, hutan rimba, agak susah. Nah, di situ kelebihan kami, keunggulan kami. Kemudian yang menjadi titik balik kami berikutnya adalah pada tahun 2015, Pak Doni. Sorry Pak, kalau yang internet itu tahun berapa?
2011 Pak Doni. Oke, jadi sorry saya ulang 2002 berdiri awal itu awalnya usahanya pemasok suku cadang dan aksesoris ya untuk kendaraan khusus daerah konsensi pertambangan. 2006 kepikiran untuk rental tadi, 2011 masuk ke internet. Betul. Oke, kemudian 2015 apa lagi tuh titik baliknya? 2015 itu titik balik ketika kami melebarkan sayap ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Kalimantan. Oke, Sampai dengan 2015 kami jago kandang Pak Doni. oke. Kami hanya ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hanya di 3 provinsi itu saja. Kemudian pada tahun 2015 kami melebarkan sayap ke seluruh Indonesia. Pulau pertama yang kami masuki adalah Maluku Tenggara. Kemudian pelan-pelan kami tambahkan Nusa Tenggara Barat, Papua bersamaan, dan Sumatera. Setelah itu Jawa Timur, Sulawesi. Titik balik pertamanya di tahun 2015, Pak Doni. Kemudian yang menjadi milestone terakhir adalah tahun 2020 ini. Ketika setelah kami melihat kapasitas kami sebenarnya cukup untuk masuk ke dalam bursa sebagai perusahaan publik. Kami cukup transparan karena pendanaan kami, Pak Doni, biasanya kami ambil dari Jepang, jadi kami terbiasa untuk menunjukkan kondisi kami, bisnis kami, dan kami harus mengikuti peraturan yang ketat. Jadi ketika tahun 2020 datang, kami mengatakan sudah saatnya bagi kami untuk mempertimbangkan masuk ke bursa, dan keputusan diambil pemegang saham untuk menjadi perusahaan publik. Dan akhirnya pada tanggal 27 Agustus 2020 ini, kami secara resmi menjadi PT Transkon Jaya terbuka, Pak Doni. Oke, wow. 18 tahun saja ya, sudah luar biasa ini. Pak Alex, saya ingin tahu ya, bagaimana, saya yakin pertumbuhan ini tidak pasti didukung oleh semua tim ya kan, mulai dari atas sampai bawah gitu kan. Nah ini mungkin bukan hal yang mudah ya untuk menyatukan gerak ya kan, mulai dari pikir, gerak juga cita-cita. Bagaimana dari perusahaan itu menanamkan itu gitu? Apa sebetulnya core value gitu Pak yang pegang dan kemudian di share ke anggota tim secara merata gitu sehingga kemudian bisa mendukung gerak bersama dari perusahaan? Ya, Pak Doni, Direktur Utama kami, Bapak Lexi Rompas, beliau memiliki visi sesuai dengan industri kami, karena kami berada di industri telekomunikasi juga. Kami punya istilah 4G. Yang pertama, great team. Jadi, untuk perusahaan maju dibutuhkan tim yang bagus. Karyawan yang profesional, memiliki pola pikir maju ke depan, dan mau berevolusi. Itu G pertama, great team. Terus yang kedua, great management. Dipimpin, dikelola oleh orang-orang yang baik. Oleh orang-orang yang mengerti industrinya, oleh orang-orang yang mengerti karyawan, mengerti pemegang sahamnya, mengerti lingkungannya. Yang ketiga, great company. Perusahaan dikembangkan dari sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang dengan tujuan utama bukan hanya mencari profit, tapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan, kepada masyarakat, kepada bumi di mana tempat kami berpijak. Dan yang keempat, itu kepedulian terhadap pemegang saham. Great shareholders. Pemegang saham kami cukup mendukung, bahkan luar biasa mendukung langkah dari manajemen, langkah dari perusahaan, langkah dari karyawan. Dan mereka memiliki visi ke depan yang luar biasa jauh dan
luar biasa indah bagi kami karyawan-karyawati PT Transkon Jaya. Nah, 4G ini yang menjadi inti dari perusahaan kami. Sehingga kami siap menapaki kaki masuk ke dalam pasar modal sebagai putra daerah. Kami merupakan yang nomor 1 dari pipeline Bursa Efek Kalimantan Timur. Bursa Efek Kalimantan Timur menawarkan kepada kami untuk menjadi perusahaan terbuka dan kami mengikuti jejak itu, kami mengikuti arahan itu, dan akhirnya tanggal 27 Agustus kami menjadi perusahaan terbuka. Dan saat ini kami menambahkan satu hal lagi Pak Doni. Jadi dari 4G, sekarang kan zamannya 5G. Iya Kami benar. menambah satu lagi, itu 4G. Tapi dunia akan menuju ke arah 5G. G yang terakhir adalah great stakeholders. Kepedulian terhadap supplier, kepedulian terhadap customer, kepedulian terhadap kreditur, kepedulian terhadap pemegang saham publik, kepedulian terhadap otoritas jasa keuangan, bursa efek, itu G terakhir. Karena sebagai perusahaan publik kami diminta untuk transparan, memiliki good corporate governance, jadi kami tambahkan itu ke dalam susunan atau tata perusahaan kami dari 4G menjadi 5G. Itu yang membuat kami yakin dan akhirnya kami menjadi perusahaan ke-700 yang masuk ke dalam pasar modal, Pak Doni. Oke, tadi waktu Pak Alex nyebut mention 4G, saya kok cuma 4 ya, ini kan 5G sudah zamannya, di belakang ditambahin baru. Nah ini dia beneran 5G akhirnya. Ya, wah cocok banget nih Pak Alex. Oke baik, Mitra Idola, kita ada gambaran ya kenapa Transkon Jaya ini bisa berkembang karena ada 5G ya yang menjadi nilai utama dan itu diperjuangkan bersama-sama di sana gitu. Nah Pak Alex, sekarang kita bicara soal di situasi pandemi ini ya Pak ya. Ini situasi pandemi memang pasti tidak ada yang menyangka, termasuk saya yakin juga Transkon Jaya tidak akan pernah menyangka gitu. Tapi tadi untungnya sih berkahnya ya bisnisnya bukan klaster, tapi pasti butuh perjuangan juga di sana gitu. Pak Alex, cerita dong bagaimana situasi di Transkon Jaya gitu ya ketika pandemi terjadi. Apakah ada strategi khusus gitu ya yang dibuat gitu untuk menghadapi pandemi ini, termasuk bagaimana supaya menjaga tidak menjadi klaster, karena ini menjadi isu juga ya Pak ya, karena kan klaster perusahaan itu kemarin sempat jadi berita juga gitu. Gimana nih Pak Alex? Betul Pak Doni, itu sempat menjadi perbincangan di level manajemen kami. Kami berusaha mengikuti langkah-langkah pemerintah Pak Doni, terutama pada saat awal-awalnya kami memberlakukan sistem 50-50. Artinya 50% karyawan yang bekerja, 50% karya di kantor, work from office, 50% bekerja di rumah. Dan kemudian kami juga memberlakukan tempo hari total work from home untuk Balikpapan selama 2 minggu, 14 hari, untuk memastikan kesehatan dari karyawan terjadi benar-benar terjaga. Kemudian kami juga mengikuti arahan dari pemerintah daerah untuk membatasi perjalanan. Karena tempo hari sempat dari pemerintah daerah meminta untuk membatasi perjalanan, melakukan pertemuan secara online, dan itu kami patuhi. Bahkan public expose kami sebagai perusahaan yang baru IPO, kami lakukan full secara online. Dan bahkan itu mendapatkan penghargaan dari salah satu stasiun TV. Dan itu yang menjadi kebanggaan kami, karena belum ada perusahaan yang baru IPO benar-benar melakukannya secara online. Wow. Bahkan meeting kami untuk mendapatkan proyek baru, proses negosiasi, itu semua kami lakukan secara Zoom seperti sekarang. Wow. Terus ketika kami press conference, biasanya press conference itu di depan ada wartawan, di depan ada reporter, ini di depan kami layar. Dan memang bagi kami menguntungkan karena kami menghemat dari sisi perjalanan Pak Doni. Kami tidak perlu ke Jakarta,
Karena sebagai perusahaan terbuka kan harus berada dekat dengan episentrumnya keuangan, dan saat ini industri keuangan episentrumnya ada di Jakarta, dan ini memudahkan bagi kami sebagai putra Balikpapan, kami tidak perlu berangkat ke Jakarta. Jadi ada keuntungan dan ada kerugian dari sisi pandemi ini. Keuntungan kami menghemat biaya perjalanan, kerugian adalah kami kehilangan sentuhan-sentuhan manusia ketika bisa berbincang secara langsung dengan orang lain. Tapi dari sisi protokol kesehatan kami ikuti secara penuh. Karyawan masuk ke area kami harus melalui pemeriksaan suhu yang ketat. Kemudian masker ditetapkan secara penuh, dan kemudian ketika karyawan kami berangkat ke lokasi, kami melakukan tes. Karena untuk masuk ke dalam lokasi tambang, beberapa protokolnya adalah melakukan tes sebelum berangkat dan sesudah sampai di lokasi. Jadi karyawan kami setiap kali berangkat ke lokasi, kami harus melakukan entah rapid, entah swab. Ada beberapa lokasi yang mengharuskan swab, ada beberapa lokasi yang mengatakan rapid cukup. Jadi karyawan yang keluar berada di luar area kami, yang berada di lokasi klien-klien kami juga terjaga. Karyawan kami yang berada di Balikpapan pun terjaga. Kami memiliki divisi Health, Safety, and Environment yang melakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala, memantau kondisi kesehatan dari masing-masing karyawan kami, dan meminta mereka melaporkan apabila terjadi perubahan suhu tubuh. Jadi di area kami secara ketat mengawasi perkembangan karyawan kami, Pak Doni. Dan memang ada beberapa proyek yang harus kami sesuaikan waktunya dengan work from home ini, tapi sejauh ini dari customer cukup mengerti perubahan jangka waktu, perubahan pola kerja, dan kami terus berkomunikasi dengan klien-klien kami untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan. Oke. Baik, wow, ini perlindungan kepada karyawan sangat luar biasa ya, begitu detail gitu. By the way, ada berapa Pak total karyawan di Transcon Jaya? Per bulan September ini ada 529 karyawan, Pak Doni. Oke, baik. Kita break sebentar lagi, Mitra Idola. Nanti kita akan lanjut ya berbincang bersama Corporate Secretary PT Transcon Jaya Tbk, Rex Alexander Syauta. Nanti kita akan dengar bagaimana PT Transcon Jaya Tbk menangkap peluang ketika Kalimantan Timur kita tahu ya sudah ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia baru ya kan, di Kaltim tentu akan terus berkembang tuh. Nah, bagaimana PT Transcon Jaya Tbk menangkap peluang itu? Kita akan segera kembali. Mitra Idola, terima kasih masih terus bersama Radio Idola Balikpapan. Kita masih berbincang bersama Corporate Secretary Rex Alexander Syauta, Corporate Secretary dari PT Transcon Jaya Tbk. By the way, Pak Alex sudah berapa lama Pak jadi menduduki jabatan Corporate Secretary? Resminya 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Sebelumnya? Kalau sebelumnya saya masuk ke PT Transcon Jaya tahun 2013. Corporate Secretary merupakan jabatan yang harus ada sebagai perusahaan publik, dan saya ditunjuk oleh manajemen, oleh pemegang saham untuk menduduki posisi itu. Sebelumnya ketika saya masuk ke Transcon Jaya, saya CFO-nya PT Transcon Jaya, Pak Doni. Jadi persinggungan saya dengan dunia keuangan cukup intens, dan kemudian setelah Transcon menjadi perusahaan publik, saya menduduki posisi yang baru sebagai Corporate Secretary. Oke. Ini ditunjuk ya Pak ya, tapi how do you like it? Seberapa Pak Alex pasti harus suka ya, tapi bagaimana? Perlu penyesuaian banyak nggak Pak antara sebelumnya keuangan, sekarang kayak keseluruhan gitu?
Penyesuaian ya, bagaimana saya suka, ini sesuatu bidang yang baru Pak Doni. Di masa profesional saya sempat bersinggungan dengan OJK, sempat bersinggungan dengan Bank Indonesia, dan ketika saya bersinggungan dengan OJK dalam kapasitas sebagai perusahaan terbuka dan bersinggungan dengan bursa efek, itu merupakan pengalaman baru, tapi masih ada cita rasa lama, Pak Doni. Iya, benar. Jadi kalau ditanya apakah saya menyukai, ya, saya menyukai tantangan baru ini, dan ini memberikan saya akses, karena biasanya saya tipe man behind the screen gitu kan Pak Doni. Ini saya harus tampil ke publik, harus belajar dandan, harus belajar make up begitu kan, bagaimana memiliki make up yang baik dan benar gitu. Ya, sesuatu yang menarik, jadi kesimpulannya sesuatu yang menarik, karena biasanya saya berada entah di belakang meja atau berada di ruangan meeting. Itu battleground saya, tempat pertempuran saya di situ dulunya. Sekarang tempat pertempuran saya atau tempat muncul saya adalah di area publik, sering wawancara, kemudian menerangkan kepada pihak eksternal bagaimana Transcon ini. Nah, sesuatu yang menarik jadi Pak Doni, sesuatu yang menarik, tantangan yang baru, tapi menyenangkan. Menyenangkan Pak Doni. Oke. Saya bisa lihat nih dari wajahnya Pak Alex. Enjoy ya dengan pekerjaan ini. Baik, nah Pak Alex, tadi saya bertanya tentang apakah ada strategi khusus gitu Pak ya dari perusahaan ketika menghadapi situasi pandemi ini gitu. Pasti ada ya, walaupun saya bayangkan karena kalau saya berbincang dengan teman-teman di industri lain, misalnya di perhotelan, waduh mereka udah pada angkat tangan semuanya, habis dah kita harus ini harus itu gitu. Bayangan saya nih di Transcon Jaya akan tidak seriuh itu, tapi nggak tahu gimana Pak strategi yang dibahas di internal perusahaan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Pak Alex. Kami menggunakan bahasa ini, jargon politik mungkin, kami prihatin dengan kondisi COVID. Kami melihat banyak rekan kami kanan kiri yang terdampak, kemudian kami melihat beberapa prosedur yang harus ditambahkan yang mungkin menjadikan repot untuk dilalui. Tapi di sisi yang lain kami mendapatkan berkat, Pak Doni. Beberapa pesaing kami itu mundur dari industri pertambangan, baik mineral, emas, tembaga, atau yang batu bara. Mereka mundur karena mungkin mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengcover, untuk mencakup semua area industri. Karena biasanya kalau bicara perusahaan persewaan kendaraan, itu bicara multi industri. Ada perhotelan, ada telekomunikasi, perbankan, ada manufaktur. Jadi biasanya suatu perusahaan persewaan kendaraan menyewakan kendaraan ke beberapa industri. Sedangkan kami hanya di satu industri. Ketika perusahaan-perusahaan persewaan kendaraan yang lainnya mencakup semua industri, dan ketika terjadi resesi, mereka akan memilih mana yang paling menarik, paling menguntungkan untuk mereka pertahankan. Apakah di perbankan, apakah di telekomunikasi, apakah di pabrik, apakah perhotelan ditinggalkan, apakah perhotelan dipertahankan, ataukah pertambangan ditinggalkan atau dipertahankan. Dan kenyataannya pertambangan menjadi pilihan untuk ditinggalkan. Dan ini memberikan berkat bagi kami. Jadi kami tentu saja turut melihat rekan kami bersimpati dengan beberapa rekan kami yang kemudian harus terdampak. Tapi di sisi yang lain kami merasa terberkati. Jadi kalau bicara strategi kami adalah kami berdiri di industri kami
di industri pertambangan, dan kami bahkan masih masih sanggup untuk mencakup industri lain. Kami saat ini berusaha masuk ke industri infrastruktur ketika Presiden Jokowi mencanangkan perpindahan ibu kota baru. Menurut kami itu merupakan suatu peluang dan kami mempersiapkan investasi kami ke arah sana. Ketika beberapa minggu yang lalu diumumkan bahwa mungkin agak tertunda, kami bisa mengerti, tapi tetap infrastruktur merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan ketika bicara ekonomi. Dan proyek infrastruktur tetap berjalan, dan kami berusaha memperluas bukan saja di infrastruktur, saat ini kami berusaha untuk mempertimbangkan juga perkebunan. Pak Doni, kami juga berusaha untuk masuk ke energi baru terbarukan. Jadi kami melihat peluang-peluang itu, dan karena kami sudah terkenal sebagai perusahaan yang bisa menjangkau sampai daerah terpelosok, dan kemudian pesaing kami mundur pelan-pelan, itu memberikan berkat bagi kami. Banyak order yang masuk ke kami, dan itu memungkinkan kami untuk memperluas sayap kami. Itu sebabnya internet service provider kami bisa mencakup daerah Sulawesi. Kami juga berusaha untuk masuk ke perusahaan semen, menyediakan jasa kendaraan ke perusahaan semen. Dan itu berarti secara tidak langsung kami masuk ke dalam industri infrastruktur. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kami terapkan ke depannya. Saat ini kami ekstra bekerja untuk mendapatkan proyek baru. Dan proyek baru di tengah industri ini, di tengah kondisi seperti sekarang, itu justru menurut kami secara pribadi, itu banyak bermunculan, Pak Doni. Memang agak berlawanan dengan kondisi yang di luar, tapi karena daerah kami kan daerah terpelosok, Pak Doni. Iya. Yang terdampak Jakarta, bukan hutan kayu, hutan beton. Yep. Surabaya, kota metropolitan kedua di Indonesia, hutan beton, bukan hutan kayu. Kami berada di hutan kayu, mungkin virusnya agak takut kalau di hutan kayu, Pak Doni, atau hutan rimba. Jadi minimal belum ada klaster sejauh ini, belum ada klaster tambang. Yang ada adalah klaster perusahaan, yang kemudian ada klaster perumahan, mungkin klasternya klaster perkotaan. Tapi kalau dari tambang masih belum tersorot atau memang benar-benar tidak ada. Jadi kalau dari sisi kami itu merupakan sesuatu yang menarik gitu. Industri kami tetap bertahan karena untuk masuk ke dalam suatu area pertambangan pun dibutuhkan pemeriksaan yang ketat. Yep. Yang mengakibatkan tidak semua orang bisa langsung seperti masuk ke bank gitu. Siapapun bisa masuk ke bank. Masuk ke suatu area pertambangan dibutuhkan izin-izin, dibutuhkan pemeriksaan kesehatan yang lengkap bahkan sebelum COVID. Jadi itu COVID bisa diminimalkan, bukan berarti tidak ada. Tapi paling tidak bisa diminimalkan dengan langkah-langkah mitigasi proses kesehatan. Dan itu yang membuat kami merasa diberkati karena kami berada di daerah yang bukan daerah perkotaan. Sejauh ini kan memang menjadi sorotan kan ibu kota kita yang daerah entah sekarang merah atau apapun istilah kesehatannya, Surabaya, dan kami tidak secara operasional kami tidak berada di lingkungan seperti itu. Jadi itu yang membuat kami cukup terberkati dan itu mengakibatkan kami banyak mendapatkan permintaan untuk perkembangan armada dan kami membuktikan bahwa kami berhasil. Dan itu yang selalu ditunjukkan oleh manajemen kami, itu yang ditekankan oleh manajemen kami, oleh para direktur kami, supaya terus hubungi calon customer, hubungi customer kami, dapatkan bisnis mereka, karena toh di tengah kondisi ini
Kalau pesaing kita mundur, otomatis peluang kita semakin terbuka lebar. Dan di semester pertama dibuktikan bahwa kami bisa mengadakan unit baru 250 unit. Pak Doni, 250 unit di tengah penurunan penjualan kendaraan. Wow. Itu merupakan suatu fakta bahwa bisnis itu ada, bahwa kemampuan untuk pengadaan tetap ada, cuma tinggal menemukan yang tepat, dan kami merasa kami berada pada industri yang tepat saat ini. Begitu Pak Doni. Oke. Wow, baik kalau begitu Pak Alex, terima kasih sudah memberikan cerita yang kita semua dapat sesuatu ya, Mitra Idola dari PT Transkon Jaya gitu. Pak Alex, mungkin yang terakhir ini, kalau dari cerita Pak Alex tadi kita dapat gambar memang ada faktor eksternal gitu ya yang mendukung ya kan, itu tapi tidak akan menjadi sesuatu ketika kita tidak bisa memaksimalkan ya dukungan dari luar itu gitu. Nah, kira-kira apa sebetulnya kekuatan gitu Pak dari PT Transkon Jaya ini, kekuatan dari dalam, kalau Pak Alex menggambarkan kekuatan dari Transkon Jaya sehingga bisa berkembang begitu ya ketika situasi sulit, walaupun tadi kita dengar sebetulnya dari sisi eksternal itu diberkati gitu ya, tapi kalau tak ada upaya maksimal dari dalam, saya yakin nggak akan bisa menjadi sesuatu, Pak Alex. Kekuatan kami sebenarnya beberapa, tapi yang terutama adalah satu, kemampuan kami memberikan layanan selayaknya perusahaan-perusahaan rental yang jauh lebih besar dari kami kepada klien-klien korporasinya, bahkan di daerah yang paling terpencil sekalipun. Oke. Karena kalau mendapatkan layanan yang maksimal ketika menyewa suatu kendaraan di lokasi katakanlah Jakarta atau Surabaya, itu sesuatu yang biasa. Yes. Tapi mendapatkan layanan seperti itu di lokasi di tengah-tengah hutan, di antah berantah, yang orang bahkan tidak tahu bahwa itu ada di peta, itu menjadi sesuatu yang berbeda, Pak Doni. Yap. Dan itu keunggulan kami, bisa menjangkau, bisa memberikan layanan yang terbaik, yang biasanya diberikan oleh layanan perusahaan rental yang besar, jauh lebih besar dari kami, pada daerah yang paling terpencil. Wow. Itu merupakan keunggulan kami yang pertama. Keunggulan kami yang kedua, yang membedakan kami dengan katakanlah pesaing-pesaing kami yang lebih kecil. Kalau yang nomor satu membedakan kami dengan pesaing kami yang lebih besar, yang lebih kecil, kami memiliki kemampuan finansial yang memadai. Saya tidak mau berlebihan, mau jumawa mengatakan kami memiliki kemampuan finansial yang hebat, tapi kami memiliki kemampuan finansial yang memadai. Karena seringkali perusahaan rental pesaing-pesaing kami yang lebih kecil armadanya, itu mengalami kesulitan pembiayaan, mengalami kesulitan permodalan. Tapi kami, bahkan sebelum kami IPO pun, kami tidak mengalami kesulitan itu. Tujuan kami IPO adalah supaya kami bisa ekspansi, bukan kami menjaga customer kami yang ada sekarang, karena kalau untuk menjaga, kami memiliki dana yang cukup. Kalau untuk ekspansi skala kecil, kami memiliki dana itu. Ekspansi skala menengah, kami masih memiliki dana itu. Ekspansi skala besar, nah itu lain persoalan. Yep. Tapi untuk menjaga, mempertahankan, dan kemudian ekspansi skala menengah, kami memiliki dananya bahkan sebelum IPO. Dan itu yang membedakan dengan pesaing-pesaing kami yang lebih kecil. Seringkali mereka mengalami kesulitan pendanaan, mereka mendapatkan proyek, mereka mendapatkan klien baru, tapi mereka kesulitan dengan pengadaan pembiayaan misalnya. Okay. Mereka kesulitan meletakkan dana untuk uang muka. Itu sesuatu yang tidak kami
tidak kami kenal, karena kami sudah menyiapkan infrastruktur keuangan kami sehingga ketika krisis datang melanda memukul beberapa pesaing rental kami yang lebih kecil, kami bertahan dan bahkan kami masih bisa menambah armada kami, dan ketika kami IPO secara struktur keuangan kami semakin kuat. Dan memungkinkan kami melakukan ekspansi skala besar, Pak Doni. Dua kekuatan. Yang pertama adalah servis yang diupayakan semaksimal mungkin, bahkan lebih baik dari yang lebih besar. Yang kedua adalah kemampuan keuangan yang ini emang lebih baik dari yang di bawahnya. Sorry kalau tadi nggak salah, Pak Alex sebetulnya sebelumnya di CFO? Ya, saya CFO-nya. Berarti ini kenapa keuangannya bisa terkendali kerja Pak Alex juga nih? Ya, saya tidak mengatakan saya mengatakan ini kerja tim, Pak Doni, karena saya tanpa kaki, tangan, tanpa mata, tanpa mulut, tanpa telinga, tidak mungkin saya berjalan. Kalau saya berjalan sendiri, saya tidak mungkin berada pada posisi corporate secretary. Itu pasti di belakangnya ada tim yang hebat, jauh lebih hebat dari saya, Pak Doni. Yes, saya belajar tentang kekuatan tim sama tadi ya kekuatan layanan yang itu dipegang bener-bener ya, sehingga itu menjadi kayak mungkin menjadi spirit ya dari semua teman-teman tim di Transcon Jaya untuk memberikan servis yang maksimal. Saya juga bisa bayangkan loh, memberikan servis yang maksimal di daerah terpencil itu bukan hal yang mudah. Baiklah kalau begitu. Pak Alex, terima kasih sekali sudah berbagi cerita kepada Radio Idola dan kepada Mitra Idola. Terima kasih Pak Doni, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Doni. Ya, sukses untuk PT Transcon Jaya Tbk untuk Pak Alex juga. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa Pak Doni, terima kasih sekali lagi. Ya, Mitra Idola, demikian kita sudah berbincang bersama dengan PT Transcon Jaya Tbk bersama dengan Corporate Secretary Rex Alexander Sauta. Saya Doni Asardonas, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.